Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi koloid. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian koloid, macam-macam koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan kegunaan koloid. Pengertian koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen dan heterogen. Dengan kata lain, campuran koloid merupakan bentuk peralihan campuran dari heterogen menjadi homogen. Koloid adalah dispersi partikel dari satu zat ke zat lain. Koloid dibedakan dari larutan biasa oleh efek Tyndall yang merupakan penghamburan cahaya tampak oleh partikel koloid. Pada dasarnya, campuran koloid itu bersifat homogen dan unsur-unsur pembentuk campuran itu sudah menyatu dan sulit dibedakan. Hanya saja campuran itu tidak dibentuk oleh sebaran-sebaran molekuler, melainkan berupa gabungan dari beberapa molekul. Namun karena bentuknya sangat kecil, gabungan-gabungan molekul itu sulit dikenali lagi. Macam-macam campuran. Ada 3 macam campuran, yakni larutan, koloid, dan suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang mengandung partikel yang relatif lebih besar dan pada waktunya akan mengendap. Koloid adalah campuran dari 2 atau lebih zat yang salah satu fasenya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fase kedua. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan, homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm, satu fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, menampilkan jernih. Contoh larutan gula. Koloid, secara mikroskopia bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. 2 fase, stabil, tidak mudah dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra, keruh, jernih. Contoh santan. Suspensi, heterogen, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm, 2 fase, tidak stabil, mudah terpisah, dapat disaring, keruh. Contoh air kopi. Macam-macam koloid dan pengelompokannya. Sistem koloid terdiri atas 2 fase atau bentuk, yakni fase terdispersi atau fase dalam dan fase pendispersi atau fase luar medium. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi. Sementara itu, zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispersi. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Yang pertama, sol. Sol ialah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. Sol padat adalah sol dalam medium pendispersi pada. Contohnya, paduan logam, gelas warna, intan hitam. Sol cair adalah sol dalam medium pendispersi cair. Contohnya, cat tinta tepung dalam air, tanah liat. Sol gas adalah sol dalam medium pendispersi gas. Contohnya, debu di udara, asap pembakaran. Yang kedua, emulsi. Emulsi ialah koloid dengan zat terdispersinya fase cair. Emulsi padat adalah emulsi dalam medium pendispersi padat. Contohnya, jelly, keju, mentega, nasi. Emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersi cair. Contohnya, susu, mayonis, krim tangan. Emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas. Contohnya, hairspray dan obat nyamuk. Yang ketiga, buih. Buih ialah koloid dengan zat terdispersinya fase gas. Buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat. Contohnya, batu apung, marshmallow, karet busa, styrofoam, putih cair. Putih cair adalah buih dalam medium pendispersi cair. Contohnya, putih telur yang dikocok busa sabun. Fase terdispersi zat cair. Jenis koloid aerosol. Contohnya, kabut, awan, hairspray. Fase pendispersi zat gas. Jenis koloid aerosol. Contohnya, kabut, awan, hairspray. Fase terdispersi zat padat. Jenis koloid aerosol. Contohnya, asa, debu di udara. Fase pendispersi zat gas. Jenis koloid aerosol. Contohnya, asa, debu di udara. Fase terdispersi zat gas.
Jenis koloid buih, contohnya buih sabun, krim kocok. Fase pendispersi zat cair. Jenis koloid buih, contohnya buih sabun, krim kocok. Fase terdispersi zat cair. Jenis koloid emulsi, contohnya susu, santan, mayones. Fase pendispersi zat cair. Jenis koloid emulsi, contohnya susu, santan, mayones. Fase terdispersi zat padat. Jenis koloid sol, contohnya sol emas, tinta, cat, pasta gigi. Fase pendispersi zat cair. Jenis koloid sol, contohnya sol emas, tinta, cat, pasta gigi. Fase terdispersi zat gas. Jenis koloid buih padat, contohnya karet busa, styrofoam, batu apung. Fase pendispersi zat padat. Jenis koloid buih padat, contohnya karet busa, styrofoam, batu apung. Fase terdispersi zat cair. Jenis koloid emulsi padat atau gel, contohnya margarin, keju, jeli, mutiara. Fase pendispersi zat padat. Jenis koloid emulsi padat atau gel, contohnya margarin, keju, jeli, mutiara. Fase terdispersi zat padat. Jenis koloid sol padat, contohnya gelas berwarna intan hitam. Fase pendispersi zat padat. Jenis koloid sol padat, contohnya gelas berwarna intan hitam. Macam-macam koloid dalam air. Adapun macam-macam koloid dalam air itu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, koloid hidrofilik, dalam kurung koloid yang cinta air. Maksudnya, larutan yang mengandung molekul yang sangat besar seperti protein. Contoh, hemoglobin yang berinteraksi dengan molekul air. Nah, itu dapat bergabung bersatu menjadi sebuah larutan. Yang kedua yaitu hidrofobik, dalam kurung takut air. Maksudnya larutan yang biasanya tidak stabil di dalam air dan membentuk lapisan minyak di permukaan air, namun dapat distabilkan dengan absorpsi. Contoh, zat berminyak yang dapat dihilangkan dengan aksi sabun. Nah, pada penjelasan tadi itu dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu gambar hidrofilik yang pertama. Hidrofilik maksudnya yaitu cinta air. Penjelasannya, gugus hidrofilik pada permukaan molekul besar seperti protein itu menstabilkan molekul dalam air. Jadi itu tidak bertentangan. Sedangkan yang hidrofobik itu ada di bawahnya lagi. Dapat dilihat di sini yaitu raja yang menunjukkan stabilisasi koloid hidrofobik. Ion negatif diserap ke permukaan dan gaya tolak menolak antara muatan sejenis mencegah terjadinya penggumpalan partikel. Nah, itu dapat terjadi sebuah pertentangan antara molekul air dan molekul minyak. D. Sifat-sifat koloid. A. Efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala pengemburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1893, seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat-sifat itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati atau gambar kiri disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid atau gambar kanan, cahaya akan dihamburkan.
Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikel relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. B. Gerak Brown. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu atau gerak acak atau tidak beraturan. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, atau hanya bervibrasi di tempat seperti pada zat padat. Untuk koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbuhan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Tumbuhan tersebut berlangsung dari segala arah. Oleh karena ukuran partikel cukup kecil, maka tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang, sehingga terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown terjadi. Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat gerak Brown yang terjadi. Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak ditemukan dalam zat padat suspensi. C. Absorpsi. Absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Absorpsi harus dibedakan dengan absorpsi yang artinya penyerapan yang terjadi di dalam suatu partikel. Contoh, 1. Koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Yang kedua yaitu koloid As2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2. D. Muatan koloid. Dikenal dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. E. Koagulasi koloid. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. F. Koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. G. Dialisis. Dialisis ialah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis. H. Elektroforesis. Elektroforesis ialah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Pembuatan koloid. Koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama ada cara kondensasi, yang kedua ada cara dispersi. 1. Kondensasi merupakan mengubah partikel larutan menjadi koloid. Kondensasi secara kimia meliputi yang pertama reaksi hidrolisis, kemudian reaksi redoks, dan yang ketiga reaksi pertukaran ion. Lalu pembuatan koloid yang kedua yaitu dilakukan secara dispersi. Dispersi merupakan mengubah partikel suspensi menjadi koloid. Dispersi secara fisika meliputi 1. Mekanik. Contohnya pembuatan sol belerang. 2. Homogenisasi. 3. Peptisasi. Contohnya pembuatan sol AlOH3 dengan HCl. Dan keempat, busur Bredig. Contohnya pembuatan sol-sol logam.
Lalu lanjut ke kegunaan koloid. Sistem koloid banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting. Misalnya di dalam tabel dijelaskan jenis industri dan contoh pengaplikasiannya dalam produk itu sendiri. Pertama, industri makanan. Contoh pengaplikasian dalam produk seperti keju, mentega, susu, dan saus salad. Lalu, industri kosmetik dan perawatan tubuh. Contoh pengaplikasian produknya itu seperti krim, pasta gigi, dan juga sabun. Industri cat. Contoh pengaplikasiannya seperti dalam produk cat. Ada juga industri kebutuhan rumah tangga. Contoh pengaplikasiannya dalam produk saun dan deterjen. Lalu industri pertanian. Contoh pengaplikasiannya dalam produk pestisida dan insektisida. Dan yang terakhir ada industri farmasi. Contoh pengaplikasiannya ada dalam produk minyak ikan dan pensilin untuk suntikan. Cukup sekian penjelasan dari kita tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.